Bab 04. Gaza dibuat tidak berkedip melihat wajah cantik istrinya. Jika waktu itu sekilas sudah membuatnya terpesona, melihatnya lebih lama dalam jarak sedekat ini membuatnya menelan selaiva susah payah. Ibu jarinya membelai lembut pipi Sanum yang terasa mulus. Pitu kemerahan, menjadi daya tarik baginya. Gaza ingin mengecup dan menggigit pipi itu. Aku tahu kewajiban istri yang paling kamu inginkan. Tapi kamu tahu kan kita masih sekolah. Kamu boleh melakukan apa saja tapi apa aku bisa minta, jangan sampai kamu meminta hak dulu saat ini. Ujar Sanum gugup. Gaza tersadar dari ketersimaannya. Dia sontak menurunkannya tangannya dan memperbaiki posisinya jadi berdiri. Memalingkan wajahnya. Sit. Ada wanita di depannya dan halal. Tapi sepertinya dia harus mengenyahkan nafsunya saat ini. Lo jelek. Gak tertarik. Sanum mendongakkan pernyataan itu. Dia sontak menyentuh wajahnya. Kamu gak suka wajahku? Jelek. Tatapan Sanum berganti sendu. Gaza tidak melihatnya, cowok itu kini melewatinya dan masuk ke kamar mandi. Tadinya Sanum merasa siap dan menerima jika Gaza menyentuhnya, dia tidak masalah jika Gaza mengecupnya. Karena Sanum tahu seorang laki-laki itu nafsu dan syahwatnya lebih besar. Jangankan perempuan dengan pakaian terbuka. Dengan pakaian tertutup saja bisa memikat mereka. Karena itu wanita disebut fitnah terbesar bagi laki-laki. Sanum mengizinkan Gaza melakukan apa saja. Asal jangan meminta hak saat ini. Iya itu kewajibannya. Tapi Sanum tidak mau putus sekolah jika dia sampai mengandung. Tapi ucapan Gaza tadi mencubit hatinya. Sanum merasa kesal dan sedih di waktu bersamaan. Walaupun tidak ada perasaan, dia bilang jelek oleh suami sendiri adalah hal yang tidak mau dia dengar. Sakit. Dia menatap cadarnya. Karena Gaza melarang pakai cadar, kini dia juga enggan memakai lagi. Sanum memungut cadarnya yang jatuh ke lantai dan masuk ke kamar. Bola matanya melihat satu kasur di tengah. Jantungnya berdetak abnormal membayangkan untuk pertama kalinya dia tidur dengan seorang laki-laki. Padahal tadi dia yang berkata tidak keberatan. Tapi jantungnya sudah konser duluan saat membayangkan sensasi sentuhan. Gaza saja masih dia rasakan di pipinya. Dingin tapi sentuhan itu terasa berbeda. Pipi Sanum memanas lagi. Tidur. Bukan bengong. Dia tersentak dan menoleh. Gaza sudah kembali. Selain berganti pakaian memakai kaos pendek dan celana pendek, Gaza sepertinya juga mencuci muka. IQ iya. Ingat, gue gak kasih izin lo pakai cadar kalau lagi berdua. Gaza menatap cadar yang masih Sanum pegang. Iya mas. Aku mau menaruh kok. Tapi kenapa kamu meminta aku buka cadar? Gue udah pernah lihat. Buat apa? Ditutup. Apa aku emang jelek? Jelek. Sanum melihat wajahnya dari balik cermin. Ya sudah, ucapnya lesu. Dia berbalik dan menaruh cadarnya. Gaza memperhatikan. Dia menelan selaiva melihat Sanum. Ada keinginan untuk terus menatap wajah itu. Tapi dia malah tergoda. Ah sial. Gaza memilih naik ke kasur dan merebahkan tubuh. Dia memejamkan mata dan membiarkan Sanum naik untuk tidur juga. Tapi beberapa saat tidak terdengar pergerakan, matanya terbuka. Sanum berdiri di sudut kamar. Ngapain lo di sana? Tidur. Iya. Sanum berjalan lambat. Gaza greget. Selain kecil lo lelet. Kamu kok ngatain aku terus sih? Sanum mensbikkan bibirnya. Gaza menggigit pipi bagian dalamnya keras-keras melihat betapa manisnya Sanum mencebik seperti tadi. Dia memalingkan wajah segera. Tidur bocil. Iya mas. Sanum naik ke kasur. Benar saja Sanum sudah naik ke kasur walau tangannya terasa tremor. Tubuhnya sudah panas dingin apalagi jantungnya yang sudah konser. Sanum menutupi tubuhnya dengan selimut lalu mengangkat tangan berdoa. Hal itu tidak luput dari perhatian Gaza. Setelah berdoa dia meniup telapak tangannya 3 kali dan mengusap seluruh badannya dengan tangan.
Lo baca apa selama itu? Sanum menoleh semangat. Sanum baca Al-Baqarah ayat 285-286 Mas. Yang amanah Rasul. Terus lanjut baca ayat kursi sama 3 kul. Tujuannya biar dijaga malaikat Mas selama bobo. Terus biar besok pagi bisa bangun tahajud, ceritanya. Menggebu. Oh. Sanum cemberut. Oh aja Mas. Lo mau gue respon apa? Gak jadi. Ternyata kamu emang rese. Benar yang teman bilang. Lo ikut gibahin gue. Enggak kok. Gibah mah dosa Mas. Sanum gak sengaja dengar. Oh. Sanum akan berbaring tapi ucapan Gaza membuatnya menghentikan. Niat. Stop. Ya Mas. Kenapa? Ngapain tidur pakai jilbab? Kini Sanum menyentuh kepalanya. Sanum gak boleh pakai jilbab juga. Kalau berdua. Iyalah. Katanya Sanum jelek. Serah gue. Buka aja jilbabnya. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Dia makin malu kalau begini. Karena itu Sanum masih diam. Dan mempersiapkan diri. Buka jilbabnya bukan bengong. Malu. Ternyata lo punya malu. Sanum menoleh jengkel. Ia menggembungkan pipi. Kenapa sih suka ngatain mulu? Wajar dong Sanum malu. Ikan pertama kalinya Sanum lihatin rambut ke laki-laki selain ayah, protesnya. Manis. Jika Sanum memanggil dirinya Sanum, bukan aku. Apa sekalian saja dia larang Sanum pakai kata aku. Ngomong sama dia. Ah sial, kenapa dia jadi seperti ini? Mereka menikah baru beberapa jam lalu. Kenapa dia jadi seperti ini? Perlu gue yang bukain jilbabnya. Akhirnya itu yang Gaza katakan. Memang dia menahan diri. Dan akan menjaga Sanum yang sudah dia tarik ke dalam kehidupannya, hanya saja untuk sekedar melihat wajah dan rambut tentu tidak. Masalah kan? Lagi pula istrinya. Sendiri. Gaza juga laki-laki. Aku aja Mas. Sanum seketika membuka hijabnya dengan hati-hati. Hingga rambutnya yang digulung. Kini terlihat. Gaza menelan selaiva. Walaupun rambutnya disanggul. Tapi leher jenjang Sanum terekspos begitu saja. Ternyata di balik pakaiannya yang tersembunyi, Sanum menutupi indahnya dirinya. Kalau seperti ini, Gaza mendukung jika Sanum memakai cadar di luar sana. Bahkan kaos kaki, jiwanya tidak rela jika ada yang melihat Sanum selain dirinya. Rambutnya digerai aja. Suruhnya lagi. Iya Mas. Sanum turun dan mengambil sisir. Dia berdiri di depan kaca dan membuka sanggulan rambutnya. Rambut itu jatuh dengan indah. Gaza memperhatikan. Diam-diam. Rambut Sanum hitam legam. Lurus panjang sepunggung. Tidak disisir saja sudah rapi dan mulus. Apalagi disisir. Ada lagi Mas. Gaza seketika menatap arah lain dengan wajah datarnya. Udah. Tidur sekarang. Sanum menaruh sisirnya dan kembali naik ke atas kasur. Kini dia merebahkan tubuh. Rasanya sangat nyaman dan matanya mulai mengantuk berat. Selamat tidur Mas, ujarnya sebelum mencari posisi nyaman. Tidur menghadap kanan dengan telapak tangan batal pipi sesuai sunnah Rasulullah. Beruntungnya posisi tidur Sanum. Tibanya tidak menghadap Gaza. Jika dia pasti akan malu dan susah tidur. Di belakang Sanum, Gaza memperhatikan punggung istrinya. Dalam. Kali ini Gaza tidak melarang Sanum menghadap ke arah sana. Lebih baik seperti itu. Gaza juga memutar posisi jadi membelakangi Sanum sehingga mereka saling belakang. Dia menutup mata. Tapi malah wajah cantik Sanum yang membayang. Cek sial. Gaza bersungut-sungut dan berusaha tidur. Dia merubah lagi posisinya sampai terlentang. Kemudian dia menoleh pada Sanum. Yang tidak ada pergerakan lagi. Tertidur. Secepat itu. Gaza pindah posisi lagi membelakangi. Memejamkan mata. Ini sudah jam 12 malam lewat. Tepat pukul 3 pagi. Kesadaran Sanum kembali dari tidur nyenyaknya. Matanya juga mulai terbuka. Perlahan. Tapi ada yang terasa beda. Ada tangan yang ia rasakan memeluk tubuhnya. Dek. Begitu membuka mata dengan lebar.
Wajah Sanum memerah karena di depan matanya ada dada bidang di lapis kaus. Ingatan Sanum ditarik pada kejadian kemarin. Pernikahannya. Dia seorang istri. Gaza. Dek dek dek. Jantungnya berdebar cepat. Pelukan itu terasa hangat dan erat. Sanum menelan ludahnya dan mendongak pelan. Menemukan wajah damai Gaza yang tertidur. Pulas. Bagaimana bisa mereka malah berpelukan? Emang tangan Gaza yang melingkar di pinggangnya. Tapi Sanum juga menghadap ke Gaza. Apa dia tidak sadar sudah berubah posisi? Wangi tubuh Gaza menguar dalam indera penciumannya. Sanum mengulum bibir bagian bawahnya malu. Hanya dipeluk, tapi semua anggota tubuhnya jadi panas dingin. Walaupun jantungnya sedang disko, tidak bohong ada kenyamanan yang dia rasakan. Beberapa saat terbuai, Sanum tersadar karena dia harus segera sholat tahajud. Dengan lembut, dia singkirkan tangan Gaza. Perlahan Sanum juga menjauhkan tubuhnya dan bisa duduk dengan bebas. Dia perhatikan lagi wajah damai Gaza. Dibanding terbangun, Gaza terlihat manis ketika tidur. Tidak ada sorot tajam dan ekspresi dinginnya. Tangan Sanum hendak terulur menyentuh rambut Gaza, tapi dia urungkan. Sanum tersenyum kecil dan turun dari kasur. Teringat sesuatu, dia tatap lagi. Gaza. Bagaimana kalau dia bangunkan tahajud juga? Sanum tidak tahu apakah Gaza bisa bangun tahajud atau tidak. Tapi ada keinginan Sanum untuk bisa sholat bersama Gaza. Bangun di sepertiga malam. Lalu melewati sesudahnya dengan zikir dan mengaji bersama. Itu impiannya. Senyum Sanum melengkung. Kenapa tidak dia coba? Semoga Gaza mau. Ini impian Sanum. Sanum duduk di pinggir kasur. Mas Gaza. Panggilannya lembut. Mas. Sholat tahajud yuk. Tidak ada respon sama sekali. Sanum memutuskan menepuk lembut lengan Gaza. Udah jam 3. Mas bangun yuk kita tahajud. Tidak ada pergerakan juga. Kini Sanum mengarahkan tangannya naik ke kepala Gaza. Dia mengusap lembut rambut tebal cowok itu. Mas. Ayo bangun. Sepertinya berhasil. Gaza melenguh dalam tidurnya. Bergumam sesaat dan tidak ada lagi respon. Tangan Sanum yang lain kini menyentuh dada Gaza. Mulanya dia ragu, tapi toh dia harus membiasakan dan mencari cara membangun Gaza. Telapak tangan kanan Sanum mengusap lembut dada bidang Gaza. Tangan kirinya terus membelai kepala cowok itu. Tidak butuh waktu lama. Gaza membuka mata merasakan kenyamanan akan usapan lembut Sanum. Dia menatap lekat tatapan lembut istrinya. Pagi-pagi disuguhi wanita cantik. Sanum senang Gaza terbangun. Dia menarik lagi tangannya. Mata Gaza memerah dan tampak masih mengantuk berat. Apa? Suara berat Gaza terdengar serak. Sholat mas. Baru jam 3 pagi. Iya kita sholat tahajud yuk. Suara lembut itu memenuhi pendengarannya. Enggak, lo sendiri aja. Mas gak mau sholat tahajud. Gue ngantuk. Bentar aja yuk. Cek. Gaza menarik selimut menutupi kepalanya. Sanum menghela nafas. Percobaannya gagal. Sepertinya dia salah berharap. Mungkin Gaza belum terbiasa bangun tahajud. Baiklah dia bangunkan saja ketika subuh nanti. Dengan begitu, dia masih ada kesempatan mereka sholat bareng kan. Sanum beranjak ke kamar mandi. Selepas wudhu dia dirikan sholat taubat dulu 2 rakaat, kemudian tahajud 2 rakaat dan diakhiri dengan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu menjelang subuh, Sanum menghabiskan waktunya untuk beristighfar dan berzikir. 5 menit menjelang azan, dia bangun dari sajadahnya dan mendekat ke kasur, membangunkan Gaza. Sanum memakai cadar tadi. Hanya itu cara ampuh hingga Gaza. Cepat bangun. Mas. Sudah subuh. Gue ngantuk. Iya mas. Tapi sholat dulu. Nanti. Mata Gaza masih terpejam. Tapi sebenarnya ia sudah terbangun karena cara Sanum membangunkannya. Subuh dulu mas. Ya, abis itu. Kamu boleh tidur lagi. Cek. Gue bilang nanti. Tapi mas. Berisik. Kini Gaza menutup kepalanya dengan bantal. Sanum menatap sendu, apa sesusah itu buat
Gaza sholat sebentar. Ya sudah. Nanti aku bangunkan lagi ya mas. Tidak ada respon. Sanum berbalik badan dan kembali ke sajadahnya. Harapannya pupus lagi sholat berjamaah. Azan subuh berkumandang, dia mendirikan sholat subuh qabliyah dulu baru subuh. Setelah selesai berdoa, Sanum kembali membangunkan Gaza. Mas bangun ya. Subuh dulu. Hening. Sanum naik ke atas kasur. Menarik lembut bantal yang menutupi kepala Gaza. Cowok itu tertidur pulas. Mas waktu subuhnya bisa habis. Mas Gaza sholat dulu yuk. Mas. Ayo sholat. Mas. Gaza membuka mata dan terlihat kesal sekali. Lo sholat sendiri aja. Sanum udah selesai mas. Mas. Yang belum. Waktunya bisa habis loh. Gue gak sholat. Puas. Sanum tersentak. Kenapa? Kamu kan Islam.